Bismillah, assalamualaikum ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi ala kulli halatin namurru biha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, kami mahasiswa dari Unsida, yaitu Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Al-Ustaz Farid Marzuki Ammar LCMA selaku dosen pengampu dari mata kuliah Nazariyah At-Tarjamah yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan presentasi pada kesempatan kali ini. Adapun presentasi kami pada kali ini adalah penjabaran prosedur transfer atau naturalisasi, yaitu kami dari kelompok 8. Anggotanya saya sendiri Ikrayani dengan NIM 232071900038 dan rekan saya Nurwahida dengan NIM 232071900012. Baik, kami langsung saja kepada pembahasan yang insyaallah akan disampaikan oleh Ukhtina Nurwahida. Falyatafaddali. Itu alasan pemakaian prosedur transfer atau naturalisasi dalam konteks terjemah. Prosedur transfer atau naturalisasi dalam konteks terjemah atau penerjemahan biasanya digunakan karena alasan berikut. Yang pertama, keberlanjutan bahasa dan budaya. Yang kedua, kesetaraan makna. Yang ketiga, konteks lokal. Yang keempat, memahami kultur dan sejarah. Yang kelima, keharusan teknis dan hukum. Selanjutnya yaitu penyesuaian ejaan. Yang pertama, fonologi. Fonologi terjemah naturalisasi biasanya akan mempertahankan ejaan sesuai dengan pengucapan dalam bahasa sumber. Namun, dalam bahasa target, pengucapan mungkin berbeda dan penyesuaian ejaan diperlukan agar sesuai dengan aturan fonologi bahasa target. Yang kedua yaitu tata bahasa. Perbedaan dalam aturan tata bahasa antara bahasa sumber dan bahasa target dapat mempengaruhi ejaan. Dalam naturalisasi, beberapa aturan tata bahasa sumber mungkin tidak sesuai dengan bahasa target, sehingga perlu disesuaikan. Adapun yang ketiga yaitu kata-kata serapan. Jika bahasa sumber mengandung kata-kata serapan yang ejaannya berbeda dalam bahasa target, penyesuaian ejaan diperlukan. Contohnya, kata serapan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Yang keempat yaitu norma ejaan. Ejaan bahasa target mungkin mengikuti norma ejaan resmi yang dikeluarkan oleh otoritas bahasa. Penyesuaian ejaan harus mematuhi norma ejaan yang berlaku. Yang terakhir yaitu preferensi penerbit. Dalam beberapa kasus, penerbit atau klien mungkin memiliki preferensi tertentu terkait dengan ejaan tertentu, dan penyesuaian harus dilakukan sesuai dengan preferensi tersebut. Penting untuk memahami perbedaan ejaan antara bahasa sumber dan bahasa target, serta mematuhi aturan ejaan yang berlaku dalam bahasa target untuk menghasilkan terjemahan yang akurat dan sesuai. Adapun transliterasi adalah proses mengubah atau menuliskan teks dari satu aksara, yaitu sistem tulisan, ke aksara lain, tanpa mengubah makna teks tersebut, dalam konteks prosedur transfer atau naturalisasi dalam terjemah. Adapun beberapa contoh transliterasi dari kata transfer dan naturalisasi dalam beberapa aksara yang berbeda, seperti dalam aksara Arab disebutkan transfer, kemudian naturalisasi, tajnis. Kemudian yang kedua transliterasi ke aksara Cyrillic, yaitu bahasa Rusia, yaitu transfer, transveri, kemudian naturalisasinya naturalization. Kemudian yang ketiga transliterasi ke aksara Hindi, transfer yaitu transver, kemudian naturalisasi naturalization. Yang terakhir transliterasi ke aksara Cina Hanzi, yaitu transfer, Juanyai, kemudian naturalisasi Guihua. Adapun kategori katanya, yang pertama kata benda atau noun, yaitu kata-kata yang merujuk kepada objek, orang, tempat, atau konsep seperti rumah, kucing, atau kebahagiaan. Kemudian yang kedua kata kerja atau verb. Kata kerja, kata-kata yang menggambarkan tindakan atau keadaan seperti berlari, memakan, atau berbicara. Kemudian yang ketiga kata sifat, adjektif. Kata-kata yang memberikan deskripsi atau ciri-ciri pada kata benda seperti besar, cantik, atau cerdas. Kemudian yang keempat kata keterangan, yaitu adverb. Kata-kata yang memberikan informasi tambahan tentang bagaimana, kapan, atau di mana sebuah tindakan terjadi, seperti cepat, kemarin, atau di sana. Kemudian yang kelima, kata ganti, yaitu pronoun. Kata-kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda, seperti dia, mereka, atau itu.
Kemudian yang keenam adalah kata depan, preposition. Kata-kata yang menghubungkan kata benda dengan bagian lain dalam kalimat, seperti di, ke, atau dari. Kemudian yang ketujuh, kata penghubung atau conjunction. Kata-kata yang digunakan untuk menghubungkan frasa atau kalimat, seperti dan, atau tetapi. Kemudian terakhir atau kedelapan, kata seru atau interjection, itu kata-kata yang digunakan untuk menyatakan emosi atau reaksi, seperti oh atau wow. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Jazakumullahu khairan wa ahsanul jaza, wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.